Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Saya kali ini akan mereview video saya sebelumnya yang saya sudah lakukan dengan topik investasi guys. Jadi saya pengen belajar investasi di tahun 2023 ini guys. Jadi saya harus banyak berdiskusi dengan para praktisi yang bergerak yang menjalani investasi ini guys. Saya mengundang Mas Gali, yang mana beliau adalah praktisi di dalam dunia investasi guys, baik itu forex, saham dan lain sebagainya guys. Saya tanya-tanya ke beliau ini dan lumayan saya dapat pencerahan guys. Oke guys, kita cekidot di video saya sebelumnya, dan kalau ada pertanyaan monggo masukin ketik dalam komentar guys ya. Thank you guys. Oke guys, saya mau introduce terlebih dahulu guys ya terkait dengan apa yang di present oleh Mas Gali. Ini Mas Gali menceritakan terkait dengan Ajelux Trade guys. Jadi di dunia investasi itu ada yang bergerak di bidang trading guys. Jadi trader itu dia ada sahamnya bentuknya forex guys. Jadi dia Mas Galih ini sudah mendalami dan dia tahu teknis-teknis terkait dengan kapan dapat profit, kapan dia dapat rugi, dan fluktuatif itulah yang dipelajari Mas Galih ini. Jadi dia membuat suatu robot gitu guys. Robotnya yang dinamakan dengan Ajelux Trade gini guys. Jadi ini dia tester reportnya, bagaimana robot itu bekerja, dan hasilnya bisa dilihat itu ada 85%. Jadi mungkin dalam video ini berawal dari ini guys ya. Jadi berawal ini biar guysnya teman-teman nggak pusing guys. Teman-teman nggak pusing terkait dengan isi video ini. Oke guys, lanjut guys. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini Ajelux Trade IE versi 2.0, versi 2. Itu di mata uang GBP USD. Ya. Oke. Berarti pound sterling versus dolar Amerika. Lalu ini strateginya adalah strategi MA cross atau moving average cross. Udah paham belum moving average cross? Belum. Belum. Oke, bentar, tak jelasin dulu sedikit kalau gitu. GBP USD. Jadi moving average itu adalah pergerakan rata-rata terhadap suatu waktu ya. Ini misalkan, nih, ya, lihat yang bawah sini. Ya. Ya kan? Jadi ada garis hijau, ya, sama garis merah. Garis hijau itu adalah moving average 24. Sedangkan garis merah itu adalah moving average 12. Artinya dalam 12 candle atau 12 lilin ke belakang. Jadi kan ini di sini posisinya nih ya. Ya. Jadi selama 12 lilin ke belakang, ini candle nih namanya lilin ya. 12 lilin ke belakang itu rata-ratanya adalah di sini. Oke. Itu yang garis merah. Sedangkan yang garis hijau itu juga sama, dia pakai 24. Berarti 24 lilin ke belakang itu rata-ratanya adalah di sini.
Oke. Jadi ketika garis hijau crossing atau menyilang dengan garis merah, dia akan nge-buy. Oh, oke. Ini sederhana Ya, sebenarnya. ya, ya, Kita ya. pakai harga rata-rata. Jadi harga rata-rata selama 12 periode ke belakang versus harga rata-rata selama 24 periode ke belakang. Ketika dia crossing, kecenderungan harga itu akan naik. Paham ya? Paham, paham, paham. Nah, ketika dia crossing naik, nah, kecenderungan harga akan naik. Benar naik kan? Iya. Profit di sini. Lalu harga turun, bergerak turun. Ada crossingan lagi turun. Ketika crossing lagi, ketika dia menyilang lagi, antara garis merah ini menyilang ke bawah terhadap garis hijau, kecenderungan harga akan turun. Turun. Nah, dia turun, profit lagi di sini. Lalu dia ada crossing di sini, tapi harga nggak sempat naik. Iya. Udah balik turun. Turun lagi. Turun lagi. Tapi di sini ada sinyal jual, ada crossingan lagi di sini nih. Ada crossingan lagi di sini. Jadi di sini kita punya buy tapi minus. Di sini kita punya sell sudah profit. Nah, buy-nya ini gimana? Kalau di Ajelux, buy-nya ini tidak ditutup rugi, tetapi ditahan dengan teknik averaging martingale. Jadi ketika ini ada buy, dia rugi, kita masuk lagi buy di level tertentu dengan jarak tertentu dari sebelumnya, kita nge-buy lagi dengan jumlah yang lebih besar. Harapannya adalah ketika dia naik sedikit aja, nggak perlu sampai ke harga sebelumnya, itu sudah bisa profit. Udah nutup ini ya, yang kerugian sebelumnya ya. Nutup profit. Itu namanya teknik averaging martingale. Jadi kita menurunkan harga rata-rata pembelian kita, ya, dengan memperbesar jumlah lotnya, jumlah pembeliannya. Yang tadinya di sini kita misalkan beli sebanyak 1 lot. Ini gue buat garis aja ya. Misalkan di sini. Nah, garis biru nih, kita beli nih. Sebanyak 1 lot. Kita beli sebanyak 1 lot. Ternyata di bawah turun. Belum sempat profit, sudah di bawah turun. Lalu, pada level tertentu, dengan jarak tertentu, dia buy lagi, beli lagi. Sebanyak 1,7 lot. Atau ya kita bulatin aja ya, biar gampang. Iya, 2 lot. 2 lot. Kita beli lagi 2 lot. Masih di bawah, turun lagi. Kita buy lagi, kita beli lagi di bawah. Sebanyak 4 lot. Begitu seterusnya sampai akhirnya profit atau maksimal sampai 7 layer atau 7 lapis. Jadi ini lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke 7 lapis. Nanti ketika sudah sampai 7 lapis, dia tidak akan buka layer lagi. Jadi kita tinggal nunggu aja untuk harga balik arah sambil kita nahan modal. Makanya di sini kan kemarin gue bilang pentingnya money management ya. Jadi misalkan mau masukin duit, katakan $1.000. Ya $1.000 jangan dimasukin di satu robot. Dibagilah gitu. Minimal ke dua robot atau 2 akun gitu. Minimal 2 akun. Jadi 1 akun ketika lagi posisi seperti ini, posisi dia nyangkut ya istilahnya. Di posisi nyangkut cukup banyak. Ada modal lain yang bisa kita pakai buat nambah ketahanan. Oke. Jadi yang penting itu bukan strategi tradingnya seperti apa dan lain sebagainya. Strategi trading oke, itu penting, tapi itu kan kita bicara probabilitas ya. Seberapa sering, berapa persentase
keberhasilannya dibandingkan kekalahannya. Semakin besar persentasenya, berarti strateginya itu bagus gitu loh. Tapi yang lebih penting itu adalah money management tadi. Kalau misalnya kita paling yang ini nomor 8 ya Mas ya. Ini apa nih? Kayak gimana nandainnya? Ya, paling rendah itu berarti kalau misalnya ini kita dijual nih pasti ya. Gimana? Kalau ini Jumat ya, hari apa nih? 10. Kalau saya yang ini, kalau misalnya kita beli yang di belakangnya lagi Mas. Bentar. Nggak bisa kolaborasi nih ya. Oke. Yang itu tuh yang paling dalam itu. Sini. Misalnya kita beli di sini, berarti kita nunggu profitnya di sini ya. Batasnya mungkin cuma 2 hari ya Mas ya. Berapa nih? Dari tanggal 8 ya. Iya. 8 langsung ke tanggal 10 harus langsung kita jual lagi ya. Kalau misalnya kita nggak jual gitu, lumayan lama juga nunggunya lagi kan? Itu gimana Stan? Sejauh ini nunggu sangkutan yang paling lama itu sekitar 1-2 minggu lah. Nahan posisi itu. Ya karena kondisinya memang waktu itu Inggris itu lagi ada, kalau nggak salah Ratu Inggris meninggal itu, kalau nggak salah. Ratu Inggris meninggal atau sebelumnya ya, pemilihan Perdana Menteri baru, aku lupa ya. Intinya ada sempat beberapa kali tuh nahan itu sekitar 1-2 minggu. Tapi akhirnya profit. Gitu. Oke. Berarti ini kalau misalnya satu lot berapa nih Mas? Apanya? Maksudnya harganya, ya modalnya. Jadi gini, kalau di mata uang, di forex itu ada beberapa tipe akun ya, akun trading. Yang pertama tipe standar. Kalau tipe standar itu modal minimal kita untuk bisa trading sampai 1 lot itu adalah $100.000. Gede kan ya, $100.000 kali 15.000 berapa miliar itu ya. Lalu ada akun mikro. Itu yang nanti akan kita pakai gitu loh. Akun mikro itu satu lotnya itu modal yang harus kita punya itu adalah $1.000. Tapi kan kalau di mata uang, di forex itu kan broker itu menyediakan fasilitas leverage ya. Kemarin udah gue jelasin ya. Iya. Nah, leverage itu dalam artian misalkan modal kita $100. Lalu kita pengen buka posisi itu sampai 1 lot. Berarti kan kita perlu modal $1.000. Nah, berarti minimal kita harus leverage itu 1:10. Jadi $100 kita diungkit atau di leverage oleh broker itu sebanyak 10 kali. Berarti kita punya modal $1.000 untuk trading. Tapi kan 1 lot ini nggak langsung serta-merta kita open posisi di awal. Karena kan ada martingale tadi ini ya, ada averaging ya, ketika minus kita buka lagi di bawahnya. 2 lot. Ya, 2 lot. Lalu 2 lot, 2.000, 4.000 ya. Nah, sedangkan kalau di akun mikro itu kita bisa lot terkecil itu adalah 0,1. Dalam artian berarti modalnya yang ditradingkan itu adalah $100. Ya. Ya kan, kalau 1 lotnya adalah $1.000 berarti 0,1 lot itu adalah $100. Tapi dengan leverage 1:10 berarti modal kita kan 1.000. Modal trading ya, modal modal deposit. Modal trading kita 1.000 gitu loh. Berarti kita bisa buka 1 lot. Kalau kita bukanya 0,1 berarti kan bisa 10 kali 0,1 ya. Iya. Bisa 0,1 lalu buka lagi 0,2. Itu kan berarti baru 0,3 ya. Lalu kita buka lagi 0,4. Nah, itu baru 0,7, masih ada sisa lagi. Nah, nanti kalau leverage-nya lebih besar, ya otomatis kita bisa buka lotnya lebih besar lagi. Tapi ya balik lagi, karena kita pakai leverage, otomatis resikonya juga jadi meningkat. Tapi sebanding lah dengan potensi keuntungan yang
bisa didapat. Gitu sih. Nah, bedanya sama di saham. Saham itu beberapa broker kayak Ajaib itu ada leverage juga, tapi tidak sebesar leverage di forex. Kalau forex itu bisa satu banding 1000. Jadi kita modal $100 pun kita bisa trading serasa ya. Trading seperti kita punya modal itu $100.000. Kayak gitu. Sedangkan kalau di saham itu paling leverage-nya hanya 1:1. 1:2 ding, sorry. Jadi dalam artian kalau modal kita 10 juta, ya kita bisa trading itu bisa sampai 20 juta. Oke. Tapi yang kayak yang bapak apa tuh, yang bapak Indonesia yang trading tuh, yang trading saham itu, Le Hong Kong ya, siapa Lu Heng Kong ya, Oh, ini ah Lokeng Kong. Lu Heng Kong itu kan Lokeng Kong itu tapi investasi dia. investasi ini kan dia main saham kan, bukan main forex. Iya, bukan investasi saham dia. Dia itu julukannya kan sleeping investor. Iya. Jadi dia beli saham, dia tinggal tidur, ya simpen bertahun-tahun, ntar tahu harga udah naik tinggi aja. Tapi memang kayaknya modal awalnya 1 M nggak salah itu. Iya, ya kan kita bertahun-tahun kalau cuma modal 1 juta. Iya. Kan setahun bisa untung 100%, tapi modalnya 1 juta. Ya berarti kan untungnya cuma 1 juta. Nggak 1 juta terlalu, bagi 12 bulan ya berapa? nggak terlalu ngaruh lah ya. Iya, nggak kerasa kan. Beda kalau modalnya besar gitu. Kita simpen bertahun-tahun tapi bisa 100-200%, ya berasa banget lah. Tuh. Berarti nanti kalau yang ini sistemnya gimana tuh Mas? Kalau jangka pendek kan berarti kan taruhlah 1 bulan untuk ngamanin kayak kasus kayak gini kan, berapa lot nih? 1, 2 lot, 4 lot, itu kan butuh 6, 7 lot ya, dikali $0,1 gitu ya? Enggak, gini, sudah ada perhitungannya sebenarnya. Jadi dari hasil backtest itu untuk 0,1 lot akun mikro itu modal minimal adalah $100. Gitu. Jadi nanti dia ada sistem compounding namanya. Jadi ketika modal kita auto compounding. Jadi ketika modal kita lebih besar, nanti dia akan buka lotnya juga lebih besar, menyesuaikan modal yang kita depositkan. Jadi perhitungannya adalah modal dibagi 1000 itu sama dengan lotnya. Misalnya modal 100 dibagi 1000 kan 0,1. Berarti 0,1 lot. Kalau modal kita 1000, ya 1000 bagi 1000 berarti 1 lot. Kalau modal kita 5.000, ya 5.000 bagi 1000 berarti 5 lot. Gitu. Nanti akan compounding terus, auto compound terus sampai modal kita berlipat-lipat gitu. Semakin besar ya nanti lotnya juga akan semakin besar. Gitu. Itu sudah di backtest sih. Nah, ini hasil backtestnya. Ini periode backtest ya. Dari 2019 bulan 2 sampai 2021 bulan 9. Itu sekitar berapa tahun? 11, 20, 21. 2 tahun lebih lah ya. Iya. 2 tahun 14 lebih. Februari. 2,5 tahun. Iya, 1,5 lah, 1,5 Mas. 1,5. 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2,5 tahun. Ini di backtest selama 2,5 tahun. Kalau kita taruh modal $100, itu total net profit di akhir periode 2,5 tahun itu profitnya itu $228. Berarti sekitar 228% selama 2 tahun 6 bulan kurang lebih. Berarti berapa persen tuh? 100 ya? 100 lebih ya? 100% kan? 228%. Oh, 228. Oh iya, oke. Ini udah net profit ya, udah profit ya.
Oke, oke. Sudah profit semua. Oh, iya, iya. 228 dibagi 24 lebih ya, 24. Anggap 30 lah ya, 30 bulan. Hmm. Sekitar 7%-an per bulan. 228 nih Mas ya. Ya. Ini bisa jangka panjang juga Mas. Mas ada juga pakai yang jangka panjang. Maksudnya sampai dua setengah Gini, tahun. jangka panjangnya bukan dalam artian kita nahan posisi selama mungkin ya, enggak. Hmm. Tapi jangka panjangnya adalah kita naruh modal terus di sini. Jadi istilahnya nanti keuntungan kita, yaitu tadi ada fitur auto compound kan ya. Jadi keuntungannya atau profitnya itu akan digulung lagi sebagai modal lagi. Oh, oke. Jadi modal awal misalkan cuma 100, lalu ada keuntungan $10, berarti kan jadi 110. Hmm. Yang tadinya 100 dibagi 1000, itu lot awalnya cuma 0,1 lot. Hmm. Sekarang 110 dibagi 1000, berarti lot awalnya jadi 0,11. Hmm. Lotnya lebih besar, profitnya otomatis akan lebih besar dong. Iya, iya. Nah, nanti ketika modalnya sudah 200, keuntungannya sudah $100, 100%, berarti kan modalnya jadi 200. 200 dibagi 1000, berarti lot pertama itu adalah 0,2. Nah, Iya. karena lotnya lebih besar, nanti keuntungannya juga akan jadi lebih besar. Gitu. Iya. Nah, di sini strategi ini tadi itu adalah nih, ada short position won dalam persentase. Dia menang ya, dari sekian ribu transaksi yang ditradikan, itu 85%-nya dia profit. Hmm. Sisanya itu tidak profit, tetapi sudah tercover dari strategi martingale tadi, averaging tadi. Yang ini ya, yang di Lotnya lebih layer-layer. besar, ya layer-layer lotnya lebih Iya. besar itu tadi. Jadi bisa dibilang semua transaksi itu sebenarnya profit, cuma posisi yang paling atas ya, yang istilahnya yang sempat dibawa minus itu akhirnya ya tetap ditutup secara minus, tapi secara keseluruhan dia tetap profit karena sudah Iya. di-cover dari layer yang bawahnya seperti itu. Nah, ini grafiknya nih. Dari pertama dia naiknya masih perlahan ya, masih belum curam, lalu dia naik mulai agak curam karena modalnya juga semakin bertambah, lalu dia naik. Jadi nanti kalau semakin lama, ini kan cuma 2,5 tahunan. Kalau di backtest mungkin sekitar 10 tahun, nanti kurvanya itu akan parabolik. Hmm. Jadi semakin lama semakin naik, karena modalnya juga semakin lama semakin besar kan. Iya, iya. Kayak gitu. Ini punya siapa nih Mas? Punya Mas ya? Atau Iya, punya saya yang di backtest. maksudnya nggak yang, oh itu nggak ada kumpulan, maksudnya ada yang dites ini ada misalnya 5 orang apa, Oh enggak, ini nggak kan ya? strateginya sama. Oh tadi sama, oke. Strateginya sama. Jadi semua 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 user itu nanti kalau strateginya sama, otomatis nanti tradingannya juga akan sama. Mhm. Gitu loh. Oke. Hasilnya juga akan sama. Ya paling berbeda itu nanti lebih kepada cara mereka ngatur ini aja sih. Ngatur money manajemennya aja. Ada yang seneng istilah mereka gajian tambahan lah ya. Mhm. Gajian tambahan. Jadi tiap bulan mereka ngumpulin profitnya, mereka tarik gitu loh. Iya, iya. Nah, karena profit yang ditarik kan otomatis nggak ke compound kan. Iya, iya. Jadi Jadi nggak, gajinya iya, jadi nggak, ya, iya sih. lotnya nggak jadi tambah besar Iya, dong heeh. gitu. Sedangkan ada yang seneng didiemin aja, udah taruh aja di situ, tinggal dipantau aja. Kalau lagi ada sesuatu yang di luar apa namanya, di luar planning ya
bisa diintervensi dan lain sebagainya, tapi dia senang modalnya ya udah biar di situ aja, profitnya juga biar di situ aja. Seperti itu sih. Nah ini Itu modify itu maksudnya gimana mas? Buy, mana? terus modify itu yang bawah tipenya itu kan itu mungkin Oh beli ya? ini Ya. ya. Ah. Jadi gini, ini sistem take profitnya atau ngambil untungnya. Jadi ada posisi buy nih misalkan. Kalau kita ada posisi buy, kita mau nutup profit itu di level mana? Misalnya kita habis beli di harga $1. Lalu kita mau nutup pembelian kita itu mau bukan jual ya, kalau di bedanya antara saham sama forex itu kita bisa jual tanpa kita harus beli. Jual tanpa harus beli Ha-ha. di forex. Iya, Gimana tuh jadinya? belum pernah Belum, dengar ya. belum jual, tapi belum pernah beli. Jadi kalau di saham kan sama kayak kita beli barang. Ah, Kita mau ngejual barang tuh kita harus beli dulu, iya, iya, ya kan? iya. Sedangkan kalau di forex itu kita bisa dua arah. Misalkan kita belum punya barangnya nih, Ah, katakan emas. mm, Tapi kita prediksi emas ini tuh akan turun harganya. mm. Tapi kita belum punya barangnya. Terus kita akhirnya istilahnya buat kontrak dengan broker bahwa kita ingin menjual di harga sekian. Nah, nanti yang mengcounter, yang istilahnya membeli ya, Iya, iya. membeli jualan kita itu adalah si broker itu tadi. Oke. Dengan perjanjian itu ya, Dengan kontrak tadi. kontrak tadi ya. Nah, Ibaratnya kita apa lah ya, kayak eh, ngutang lah sama broker ya. betul. Anggap Eh, anggap ya logika gampangnya sih kita dipinjami ya. iya dipinjam. Oke, saya pinjami emas gitu loh. Mau ngejual berapa gitu. Ngejual sekian kilo gitu. Ya udah saya pinjami. Tapi di sini ketika harganya beneran turun, kita harus mengembalikan. Iya, otomatis Gitu, kita paham iya, kan? ya Nah, paham, paham. ketika kita menjual di harga $1.000, lalu harganya beneran turun sampai ke 900 misalkan. Lalu kita beli lagi, istilahnya ya, logikanya kita beli lagi emasnya itu di harga 900, kita kembalikan ke broker, kita dapat profitnya dong, dapat $100. Ya. Gitu. Itu Kalau broker dapat apa tuh, Mas? Dapat jadi profit juga? gini, broker itu kan sebenarnya dia mengumpulkan orderan ya dari mana-mana. Karena kan trader itu kan banyak ya. Iya, iya. Ribuan lebih lah, puluhan ribu lebih, apalagi yang broker yang saya pakai kan broker luar negeri. Dia lingkupnya bukan hanya Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Jadi dia mengumpulkan order dari seluruh dunia. Mana sih yang mau beli, mana sih yang mau jual gitu. Oh, Jadi mempertemukan. iya, iya. Misalkan saya mau beli nih. Nah, sama si broker dicari mana orang yang mau jual gitu loh. Oh, ada nih yang mau jual di harga sekian. Ya udah tinggal dicocokkan. Klop gitu. Jadi broker nanti dapat untung itu dari spread, dari selisih nilai beli nilai jual. Misalkan harga sekarang itu di harga emas nih, misalkan di harga $1.000. Ketika kita mau beli, itu harganya akan dilebihkan sedikit sama broker. Jadi 1.000,5 gitu. Jadi setengah dolarnya itu untuk fee brokernya. Nah, lalu yang ngejual ketika harga market itu 1.000, yang ngejual itu juga akan diturunkan harganya. Jadi 999,5 diturunkan setengah dolar juga. Oh, jadi setengah dari pembeli, setengah dari inilah ya. Penjual. Nah, itu yang masuk ke fee broker. Tapi kan jelas ya, broker itu dapat untung dari mana. Jadi bukan dari kerugian kita. Iya.
Kalau yang mereka si afiliator ini dapat keuntungan itu 70, isunya sih 70% dari kerugian trader kan. Kerugian trader. Oh, padahal trader nggak pernah rugi gitu kan harusnya ya. Jadi yang trading itu dibuat rugi, nah nanti uang dari trader itu 70% dikasih ke afiliator. Iya. Dulu sih isunya seperti itu, gosipnya seperti itu. Nggak tahu benar apa enggaknya, nggak tahu juga sih. Oke. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di forex ini kan kalau secara regulasi sih ada sih di Indonesia Bapepti. Cuma broker yang saya pakai kan broker luar negeri. Iya, nggak inilah nggak ngelingkup inilah Bapepti. Iya. Ya, mereka punya perizinan sih, perizinan resmi legal tapi di luar negeri. Kalau Tapi kalau untuk ini Mas apa? Kalau forex ini dia bentuknya perusahaan gitu atau apa? Tetap kayak apa? Forex ini. Maksudnya dia apa ya? Dari ngatur uang, ngasilin uangnya itu dari mana ya Mas? Itu duit yang diputar atau ada usaha dari ini? ya Beda dengan ya itu tadi dari selisih harga jual beli tadi. terus grafiknya itu yang tadi yang kok bisa naik, kok bisa turun itu tuh. Oh, grafiknya gini. Kalau grafiknya itu sebenarnya mengacu pada real transaksi real di pasar dunia. Apa aja tuh? Maksudnya pasar komoditi aja atau Semua. Oh, semua ya? Jadi misalkan kayak mata uang nih, kayak mata uang lah ya. Mata uang tuh dipakai buat apa sih? Paling gampang lah, misalkan rupiah dengan dolar Amerika dipakai buat apa ya? Buat ekspor impor dong. Iya. Iya kan? Ketika Indonesia ada pengusaha dia mau mengimpor barang, mau beli barang dari luar negeri, otomatis dia harus beli dolar dulu kan? Iya. Ketika dia beli dolar, itu ketika dia beli dolar dengan nominal yang besar, ya, itu bisa mempengaruhi kenaikan atau penguatan dolar terhadap rupiah. Oke, ya. Rupiahnya jadi melemah, dolarnya jadi naik. Oke. Karena dia beli dolar. Dolarnya jadi stoknya jadi terbatas lah gitu. Iya, jadi kuat. Tapi kalau ini dia pakai ini ya, Great Britannia Pound Sterling ini, Mas? Atau gimana? Pound sterling. Itu kan dengan US dollar. itu udah pasti kuat lah ya. Nah, makanya kenapa saya pakai ini pound sterling versus dolar Amerika karena sama-sama kuat. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Sama-sama dua negara besar, Inggris dan Amerika. Iya. Ketika dolarnya melemah, otomatis Amerika bakal nyari cara buat memperkuat nilai mata uangnya dong. Iya. Iya kan? Kayak kemarin Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, ada kebijakan ini, kebijakan itu, dan lain sebagainya. Itu kan buat naikin mata uangnya mereka. Oke. Sedangkan ketika pound sterling mata uangnya melemah, otomatis ya Perdana Menterinya juga bakal cari cara. Gitu. Gimana buat naikin nilai mata uangnya mereka. Gitu. Ya akhirnya ya hanya bolak-balik aja, mondar-mandir aja. Ya itu yang kita manfaatin sebenarnya. Tapi kalau Indonesia ada juga, misalnya rupiah gitu simbolnya? Enggak sih, kalaupun ada juga nggak ada yang mau, nggak ada yang minat. Nggak ada yang mau. Iya. Kebanyakan sih ini sih, mata uang negara besar lah. Singapura ada Singapura, tapi spreadnya lebar, besar banget. Oh iya sih kayaknya. Selisih harga beli, harga jualnya tuh lebar banget. Jadinya ya ketika kita beli ya ruginya udah langsung gede gitu. Iya. Enggak lah. Jadi kita nyari yang spreadnya ya yang wajar-wajar aja gitu. Lagian kalau kayak pound sterling dan dolar kan banyak dipakai juga kan, bukan hanya di negara masing-masing gitu. Iya. Negara lain pun dipakai. Kayaknya kalau yang pound sterling tuh kayaknya udah Uni Eropa udah pakai semua kali Mas ya? Enggak ya? Enggak. Cuma Inggris kan ada euro kan? Euro ya? Oh, beda. Nah, pound sterling itu sama kuat.
sempat jatuh dalam itu ketika mereka Brexit ya, Iya. British exit, ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Oke. Nah itu pound sterlingnya sempat jatuh sampai sekitar 14%-an. Tapi itu kan kasus khusus ya, maksudnya nggak tiap tahun kan Iya, iya. ada Brexit. kondisi Inggris keluar dari ini, keluar dari itu kan nggak sebodoh itu mereka gitu. Ya, itu kan lebih ke politis aja sih waktu itu kan. Tapi kalau untuk misalnya euro pakai dolar gitu lebih suka. Bisa juga kan sebenarnya Bisa juga, euro bisa. ya. Bisa juga. Lebih. Cuma saya itu nggak sukanya euro itu kan sebenarnya Uni Eropa itu kan banyak kepentingan negara-negara lain Oh, ya. banyak negara ya. Banyak negara kan ya. Ya, ya, Jadi ya. misalkan kayak Spanyol punya kepentingan A, sedangkan euro tuh mana ya? Belanda ya. Belanda juga pakai euro ya. Belanda juga punya kepentingan B. Akhirnya mereka ya tarik ulur gitu loh yang. Jadi nggak ada satu kesatuan gitu loh. Beda kalau pound sterling ya Inggris tok gitu loh yang pakai. Jadi mereka ya kepentingannya ya hanya untuk mereka sendiri gitu. Oke, ngerti Mas. Paham ya sini ya? Paham Mas. Nah, Itu apa? Modify sama close. Itu apa tuh Mas? Kalau itu SL itu sell kali ya? Enggak, SL itu stop loss. Oh, stop loss. Jadi strategi yang dipakai, nah balik ke sini nih. Balik ke sini. Misalkan dari sini ya, posisi sini, dari posisi 4 lot ini, harga bergerak naik. Ya kan? Terus sampai di posisi sini, itu dia sudah profit. Ya. Atau, nggak usah profit dulu deh. Nah, misalkan sampai sini, harga itu sudah BEP, alias break even, balik modal. Iya. Jadi dia dari 4 lot naik ke atas ini, sudah menutupi kerugian yang atas, turunin dikit ya, turunin. Nah, sudah menutupi kerugian yang atasnya, sampai di sini balik modal. Oke. Lalu harga bergerak naik lagi. Bergerak naik lagi, sampai di posisi ini, sudah profit dengan nilai yang lumayan lah, kecil lah. Kecil tapi udah lumayan gitu. Nah, ketika nyampe sini, itu ada trigger stop loss. SL tadi itu stop loss. Stop loss itu artinya kita memasang satu nilai tertentu di mana kalau harga itu kembali ke harga tersebut, misalkan stop loss-nya di sini. Nah, ganti warna dulu. Nah, ketika harga naik ke sini ya, ke atas ini, lalu si garis putih ini muncul. Garis putih ini menandakan bahwa kalau harganya bergerak turun, balik ke garis putih, itu transaksinya semua ditutup dengan profit yang tipis. Gitu. Ya. Itu untuk menjaga ini aja sih, menjaga supaya nggak tiba-tiba turun balik lagi terus kita rugi lagi, enggak. Iya. Ya, minimal kita sudah profit tipis. Profit dikit, setengah dari profit itu udahlah kalau misalnya apa dijual ya Mas waktu itu ya. Dilepas. Dilepas ya. Ditutup. Itu pasti ada yang terima Mas. Maksudnya pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kalau misalkan harga bergerak naik lagi, ya bergerak naik lagi, misalkan dari sebelumnya naik sekitar 100 poin, nanti si garis putih ini juga akan ikutan naik. Oke. Ini namanya trailing stop. Trailing stop. Jadi posisi stop loss-nya itu bergerak mengikuti harga. Oke. Yang tadinya profitnya tipis, kan, dia naik, kita naikin lagi. Iya. Profitnya jadi nambah dong kalau misalkan balik arah turun, ya kan? Ya. Misalkan dia turun, ya ini udah ada garis putih, udah aman gitu. Kita pasti profit dan lebih besar dari sebelumnya profitnya.
Kalau dia masih naik lagi, ya garis putihnya akan ikut naik lagi. Gitu aja terus sampai akhirnya harganya bergerak turun, kena ke garis putih. Nah, udah. Itu akhirnya close posisi. Itu namanya trailing stop. Oke. Nah, makanya di sini ada modify. Modify itu adalah dia merubah posisi itu tadi, apa namanya, garis putihnya itu tadi. Iya, iya. Posisi Modify. stop loss-nya. Modify. TP apa Mas? TP itu take profit. Oh, take profit. Oh, kita jual, udah untung, kita jual Ya, langsung aja ya. udah langsung tutup aja gitu. Udah. Top profit. Beda sama sell? Sell bisa rugi, waktu rugi kita jual gitu ya, atau gimana? Iya, waktu turun kita jual. Analisa turun, kita analisa, robotnya menganalisa harga akan turun, makanya dia buka sell gitu. Ketika harga. Tapi ini robot ini udah Mas ini ya, udah Mas yang robot ya, atau udah robot semua, udah robot ini? udah auto. Ini buy sell otomatis ini. Oh, berarti 2019 itu ya Mas ya? Udah dari 2019 berarti Mas? Iya, dari dulu. Ngotak-atik ini. Oke. Buy sell udah otomatis. Nanti posisi stop loss, posisi trailing stop semua udah otomatis juga. Take profit semua otomatis. Oke. Gitu. Oke Mas. Lanjut Mas. Ke ininya Mas. Mungkin apa? Kalau rekening saham atau apa kan ada tuh Mas. Ya, kalau kayak gini, kayak gimana kondisinya Mas? Nah, ini baru satu robot nih ya. Ada robot lain lagi. Ini namanya break the limit. Oh, ini yang Mas ini ya, bentar. Mas kasih Ya, tiga variasi itu ya. Empat kalau nggak salah. 4 ya. AJX, New AJX. Ini New AJX ya? Ini break the limit. Enggak, yang tadi Mas. Tadi yang AJX. Oh, AJX, yang New AJX. Yang New AJX-nya belum. Oh, iya. Kenapa beda-beda Mas? Beda strategi. Oh, strateginya beda. Strategi beda. Jadi gini, money management kan tadi di awal udah saya bilang money management itu penting. Jadi money management itu kita membagi risiko ya. Jadi dalam artian ketika kita punya modal 1.000, $200 kita taruh di AJX dengan strategi MA cross, mata uangnya pound sterling, dolar Amerika. Lalu yang $200 kita taruh di robot break the limit. Mata uangnya dolar Australia sama dolar New Zealand. Oke. Dengan strategi breakout. Tahu breakout nggak? Belum pernah dengar ya? Belum. Jadi gini. Breakout gitu gini. Misalkan kita fokus di harga ini dulu ya. Ini kan ada harga tertinggi ya? Iya. Yang di sini. Ada harga tertinggi. Ketika harga tertinggi ini dijebol, dia ditembus naik. Itu asumsinya atau analisanya adalah harga akan lanjut naik. Oke. Itu namanya breakout. Oh, oke. Jadi kita beli lebih mahal, kita beli di harga mahal, tapi kita akan melepas itu di harga yang lebih mahal. Oke. Oh. Ngerti kan? Ngerti. Kita beli barang udah mahal nih. Iya. Iya kan? Kita beli barang udah mahal nih. Tapi kita analisa harga bisa naik lebih tinggi lagi. Nanti kita lepas di harga ketika dia udah naik lebih tinggi. Itu namanya breakout. Iya. Nah, seperti ini kan kelihatan ya. Dia jebol ke atas. Ya kan? Yang batang candle hijau ini tembus ke atas, harga ternyata naik. Kita profit di sini. Itu namanya breakout. Itu semua kayak gitu, Mas. Panjang-panjang gitu pasti langsung kayak gini ya? Nggak mesti juga sih. Cuma itu kayak ini nih. Kita ke sini nih. Ya, itu ya. Iya. Nah, ini. Ini udah kejebol. Tapi ternyata balik, turun. Nah, ini sempat rugi dulu. Tapi ternyata akhirnya jebol lagi naik. Oke. Tapi ya kadang
udah kejebol turun ya bisa juga makin turun dalam gitu. Makanya kita balik lagi pakai strategi averaging martingale itu tadi. Jadi akan ada posisi yang sama di harga yang lebih rendah dengan lot yang lebih besar supaya bisa menutup kerugian yang sebelumnya. Strateginya banyak ya sini ya. Ya. Strateginya ada aja ya. Ada berapa strategi sih mas? Kalau di total itu ada berapa strategi? Strategi banyak bang. Banyak ya? Banyak banget. Makanya tinggal kita cari strategi yang cocok untuk mata uang tertentu atau untuk komoditas tertentu. Itu aja sih. Oke. Ada yang goal lagi ya? Yang goal itu lebih ke komoditas kali ya? Yang iya. masih yang Tapi secara umum semua strategi itu bisa dipakai di semua instrumen. Mau itu saham, mau itu reksadana, mau itu mata uang, mau itu kripto, semua strategi itu sebenarnya bisa. Tinggal kita sesuaikan aja batasan-batasannya itu sih. Tapi sih kalau aku lihat sih masih ya dari main kayak gini sebenarnya nggak bisa rugi sih menurut aku ya. Karena kan kalau Mas udah paham lah ya strateginya ya. Kalau aku lihat sih udah bisa lah iniin sih. Ya, udah. Ya sebenarnya Masnya udah khatam kayaknya. rugi atau enggaknya ya itu tadi balik ke manajemen aja sih. Yang tadi itunya ya. Iya, gimana kita bisa ngatur duit dengan baik gitu kan. Jangan sampai gini, soalnya dulu pernah kejadian nih, Mbak. Udah naruh saham nih. Lumayan banyak nih di saham PGN, perusahaan gas negara. Pegas. Waktu itu di harga 1.600. Terus sempat profit nih di 1.800. Cuman target itu sampai 2.000. Ya kan? Ternyata nggak nyampe 2.000. Dia turun sampai ke 1.000, sampai ke 900 akhirnya. Nggak mau naik? Naiknya lama banget, tungguin sampai 2 tahun kalau nggak salah. Cuman kan ada kebutuhan ya. Iya. Kan namanya duit waktu itu kan bukan duit dingin nih, bukan uang dingin. Iya. Ya akhirnya mau nggak mau ada kebutuhan mau dipakai, ya udahlah jual rugi. Iya. Itu kesalahan pemula tuh dulu awal-awal banget tuh. Itu Mas atau Iya. Mas yang itu. Kalian kayak ada yang enggak, pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri ya. Iya. Ya hal-hal gitu yang harus dihindari dulu sih di awal gitu. Dalam artian ya ketika kita invest atau trading di satu instrumen, pastiin dulu duitnya itu uang dingin. Maksudnya dalam artian mungkin beberapa tahun ke depan uang itu nggak akan dipakai gitu. Jadi kayak misalkan kita beli satu saham ternyata dibawa turun, ya udah santai aja toh. Uangnya juga belum mau dipakai kan. Gitu. Nanti ketika selama beberapa tahun harga sahamnya udah naik, ya udah kita jual. Gitu. Kayak gitu sih. PGN Mas? Apa? Pegas, PGAS. Oh PGAS. Kalau PGN baru mau IPO kan dia? PGO itu. Hah? PGO. Oh PGO. Oh geothermal kan yang mau IPO kan? Geothermal. Pegas itu perusahaan gas negara. Iya. Kalau untuk itu Mas apa? APO itu apa bedanya Mas? Electric IPO. Itu apa maksudnya? IPO itu kan penawaran perdana saham ya? Iya. Itu harganya lagi murah-murah ya atau gimana? Enggak juga. Jadi gini, kalau di saham kita beli saham, itu kan sebenarnya pasar sekunder. Dalam artian kita beli saham tuh sebenarnya duit kita tuh nggak masuk ke perusahaan. Iya. Karena kita beli saham itu dari orang lain, dari pihak lain, bukan dari perusahaannya sendiri. Sedangkan kalau IPO itu kita beli saham, itu ya kita beli dari perusahaannya langsung. Oh, IPO ya? Iya. Berarti ini ada ajaib ini yang bentar. IPO kayaknya
Di mana tadi ya lihat tadi IPO ya ini nih yang penawaran IPO Lini Imaji PGO ya kan. Yo, nah itu Pertamina Oh gitu. Berdikari ini perasaan Berdikari udah lama ya. Berdikari Pondasi ini sama kayak Pratama nih mas. Oh iya tuh. Iya Berdikari Pondasi tapi dia lebih gede karena dia udah IPO udah lama ya. Tapi ini ada IPO lagi maksudnya apa ya? Mungkin Langsung anak perusahaannya Berdikari Pondasi Perkasa ya. Nah, kurang tahu. Iya. kadang, bukan kadang sih, sering tuh malah anak Anak perusahaannya, perusahaan ya. anak perusahaannya juga ikut IPO, Oh, oke. atau malah biasa ada yang anak perusahaannya dulu yang IPO baru induknya. Beda-beda ya. Masuk APO ini beda ada tambah akun lagi ya. Iya, iya. Eh, Daftar aja sih sebenarnya, cuma daftar doang. Prospektus oh iya. Mata penjamin emisi semesta. Nanti mata Stockbit ini ada juga Mas APO kayak gitu. Ada Ada juga ya. Oh, ada juga. yes. Tapi dia harus ini Mas ya, harus apa tadi itu yang Stockbit yang saham ini harus daftar apa lagi tuh ya rekening apa? Oh Mas Stockbit lagi ya. Stockbit, daftar Stockbit. Iya Stockbit lagi ya untuk Nah, surat ini surat berharga buat akun lagi. Eh, Oh iya, iya sih. Dia pembukaan RDN ya Mas ya, pakai berarti ya. Kalau di mm-mm, Stockbit ya. mm-mm. Kalau di aplikasi langsung pakai RDN juga Mas. Di mana? Di Stockbitnya langsung. Ya Mas buat Mas punya itu akun Mas udah ada RDN ya, rekening RDN gitu ya. Udah. Tiap Oke. kita daftar sekuritas itu kan dikasih RDN. Kalau Bibit kan belum ada kan? Bibit itu belum, karena dia Karena bukan. reksadana kan Mas ya. Iya, dia kan reksadana, Oke, bukan oke. saham. Kalau saham, Ajaib, kalau ajaib. saham kan kita naruh duit dulu baru bisa beli kan. Ya. Tapi kalau reksadana kan sistemnya adalah kita booking. Hmm. Oke, oke, oke. Saya mau beli nih, oke beli. Lalu kita dikasih apa namanya, eh, virtual account atau apapun, Ya. atau nomor rekening buat ditransfer. Nanti kita transfer ke situ, baru kita di proses pembelian Hmm, kita. hmm. Sedangkan kalau di saham kan sebelum kita booking, kita ya harus punya duitnya dulu. Ya. Terus ajaib sih masih nunggu 2 hari verifikasi kayaknya besok deh baru bisa ada Oh gitu gitu. ya. Udah verifikasi berarti. Belum Mas. Oh Udah belum. udah data kasih datanya tinggal verifikasi yang ajaib. Oh. Kalau yang bibit cepet Mas, 1 hari dia dapat langsung Heeh. langsung bisa. Oke. Ya, nanti kalau udah gini, kalau saham itu saran saya mending bikin 2 akun lah minimal. Oh yang apa? Ya ajaib ini Mas ya. Enggak, satu ajaib, Hah? Oh satu Stockbit lagi, ya. satu lagi terserah, bisa Stockbit, bisa RHB, bisa Mandiri, bisa Sinarmas, macam-macam lah. Nanti ada plus minusnya sih untuk aplikasinya Oh mereka. Mandiri ada juga Mas tuh yang saham Mandiri ini. ada, Mandiri Sekuritas. Oh kalau BCA ada. BCA Sekuritas ada. Oh BCA Sekuritas ya. Oh yang terkenal paling Stockbit Bukan ya. BCA banknya ya, BCA Sekuritas. Iya. Itu perusahaan berbeda tapi ya di bawah Iya. satu grup gitu. Kayaknya lebih aman itu sih. Sekuritas. Tapi kalau Sebenarnya sama aja sih. oh, Kalau masalah keamanan sama aja sih. Yang beda itu masalah fitur-fiturnya aja. oh, Ada beberapa fitur itu yang lebih cocok untuk investasi. Kayak saya pakainya kan Pina. Pina, ada aplikasi di Android itu, bisa coba cari Pina. Pina itu lebih cocok buat investasi. Jadi dia analisa sahamnya itu analisa fundamental. Jadi perusahaannya, laporan keuangannya dan lain-lain gitu. oh, oke. Tuh. Nah, jadi ada satu akun saham yang dipakai untuk investasi.
Jadi untuk simpan saham-saham yang jangka panjang, Ya. yang lebih dari 2 tahun, 5 tahun gitu. Nah, nanti kalau mau trading saham, bikin akun satu lagi. Nah, cari yang fitur-fiturnya mendukung memang untuk trading. Yang jangka pendek lah ya. Yang jangka pendek, hitungan Oh, hari, analisanya analisa cepet lah gitu. oke. Nah, itu ada MNC sekuritas, ada Sukor sekuritas juga ada. Ya. Banyak lah, banyak kayak gitu. Nah, itu nanti dicoba aja dilihat-lihat mana yang lebih cocok, lebih menarik buat trading. Kalau Ajaib sih buat trading bisa, buat investing bisa. Nah, dari bahasanya udah Indonesia banget kan. Kita kan cari yang ini dulu Mas, yang user friendly kan. User friendly ya. Iya, jangan yang susah dulu. Kalau susah dulu, aduh, gimana mau belajarnya kan? Ya, Ajaib Oh, enak sih dia. ah, Memang untuk pemula sih. hmm. Kalau Ajaib itu. Fitur-fiturnya juga sederhana sih. Cuma nanti kalau sudah mau serius trading mungkin agak sedikit keganggu lah ya. Kan, Sama kecepatan eksekusinya sih. oh, oke. Jadi ketika kita beli saham itu kan kita bisa ngantri, bisa langsung deal gitu. Ah, Jadi misalkan saham, aku bukain aja kali ya. ah. Coba. Tapi nggak tahu ini kan lagi libur ya, ada nggak ya? Goto katanya sahamnya turun terus Mas ya? Iya, turun berapa Da- hari turun. dari awal ini katanya. Itu yang kemarin waktu aku studi, waktu mini MBA kok itu, Goto Nah, itu lagi di ini. nah ini perusahaannya siapa nih? Wah, Pak Pratama Agus ya. Widya. Nah, ini ada namanya bid offer nih. Oh, bid offer. Nah, di kanan ini ada lot, ya kan? Heeh, Ada lot, ada bid, heeh, ada offer, ada lot lagi. heeh. Lot yang di sini adalah lot untuk bid. Bid itu Oh, adalah antrian beli. iya, iya. Jadi ada di harga 930 ini harga. Ya. Di Hmm. harga 930 itu ada yang ngantri beli, pengen beli sebanyak 34 lot. 34 lot berarti kali 1000 itu Mas ya? Kali 100. Kali 100 ya. Nah, berarti 3.400 lembar. Kali 1000, kali 100 ya? 100. Kali berapa tadi? 3000. 930 harganya. Oh, 30 lembar. Ini beda-beda kan setiap ini ya Mas ya? Setiap perusahaan nanti Oh, beda-beda. beda-beda. Semakin rendah semakin bagus lah ya. Jadi Kalau untuk beli. lihatnya nggak gitu. Jadi misalkan gini, ketika kita mau jual, ya, Heeh. itu akan lebih cepat kalau kita jual di harga 930 saat ini, saat perdagangan terakhir kemarin. Hmm. Karena sudah ada yang ngantri mau beli di harga 930. Oke. Misalkan kita udah punya barang nih, udah Heeh. punya PTPW sebanyak 100 lot. Oke. Ada 100 lot. Berarti udah tercukupi itu 34 lot tuh. Nah, kita mau jual semua apa enggak? Kalau kita mau jual semua, tapi pengen cepet, ya kita jual di 930 sebanyak 34 lot. Terus kita jual lagi di 925 sebanyak 54 lot. Ya kan? Oke. Terus jual lagi sisanya di 920. Hmm. Berarti harganya jadi apa? Jadi turun apa naik? Tergantung kita ini beli awal kan? Tergantung kita beli awal. Enggak. Sekarang harga di 930. Kita mau jual, udah punya barang. Iya. Anggap kita beli di 885. 885 ya. Ya, contoh aja Iya, misalnya. iya. Kita punya 100 lot, lalu kita jual 34 lot di 930. Udah untuk semua lah Mas. Ya, berarti antrian di sini kan habis. Habis.
Nah, 54 habis. Nah, lalu harga turun jadinya ke 925. 25 ya. Lalu kita jual lagi 54 di Nah, harga 925. Antrian 925 habis. habis. Nah, harga turun lagi ke 920. Nah, Nah, kita jual sisanya. Nah, harga setelah kita jual adalah 920. mm-mm. Berarti dengan kita jual 100 lot aja itu sudah menggerakkan harga. Ya. Nah, karena kita bisa menggerakkan harga, kita bisa jadi bandar dong. Oh, iya, 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 iya. Iya sih. Gitu. Oke, oke. Terus yang offer gimana, Mas? Nah, kalau Kasusnya? yang offer ini adalah antrian beli. Sorry, antrian jual. Yang ini tadi kan antrian beli. Namanya orang beli kan pengennya dapat murah. Heeh, Orang jual kan pengennya dapat mahal. iya. Jual mahal. Heeh. Ada selisih berapa tuh? 5 ya dari angka ini ya? Itu namanya satu tik. Satu tik. Jadi ada harga. Kalau harganya yang di bawah 100 itu kenaikan sama penurunannya itu satu angka doang. Jadi dari 50 ke 51, 52, 53, 54, 55 dan seterusnya sampai 100. Terus nanti setelah 100 tuh naiknya 22 kalau nggak salah. Oh, oke. Ada rentang harga tertentu lah. Nah, nanti kalau di atas 500 sampai 1000 itu satu tiknya adalah 5 poin. Jadi dari 930 ke 935. Tuh. Oke. Ini ya, oh Stockbit ada ini juga Mas ya untuk chatting-chatting ini ya Mas ya? Ada. Oke. Jadi kita bisa ngasih analisa juga nih, kayak saya ngasih analisa nih. Apa tuh? Kayak KKGI gitu ya? KGI berpotensi membentuk pola Quasimodo. Nah, adalah bahasa-bahasa itu. Iya. Nah, ini analisanya, targetnya sampai sini, sampai 502. KKGI itu apa tuh? Resource Alam Indonesia. Tambang batu bara. Oke. Batu bara sama emas kalau nggak salah. Nah, kita bisa adain voting nih. Prediksi saya bisa harga ke 460 dalam 7 hari ke depan. Terus beneran atau gimana? Belum, ini masih Oh, masih. baru tadi. Iya. Nah, ini yang kemarin udah kejadian nih. SMDR. SMDR prediksi saya turun sampai ke 404. Nah, ternyata hit. Hit itu artinya tercapai. Kemarin turun sampai 402 malah. Samudra Indonesia. Ini Mas ada invest di sini juga? Samudra Indonesia ada. Ada ya? Ada. Makanya saya nungguin turun di sini nih, 404 nih. Oke. Baru masuk kemarin Jumat. Nungguin di sini. Ini udah area tunggu saya buat beli. Oh gitu. Dibeli terus naik lagi nanti ya? Harapannya naik. Samudra itu. Habis naik dia turun dulu. Iya. Koin di harga berapa? Nah, kita harapkan dia naik lagi. Berarti itu 300 slot ya? 404 itu harganya ya. Harganya 404. Iya. Berarti lebih tinggi PW ya, Pratama ya, 900 ya. Iya. Berarti perusahaan inilah ya, Pak, baru apa? PW kan sempat ke 1.200 sampai 1.500 tuh. Berarti itu tandanya perusahaan gede lah ya, atau apa Mas? Enggak juga, enggak. Kalau besar enggaknya enggak dilihat dari harga, tapi dari jumlah sahamnya juga yang beredar. Oh. Itu lihatnya di nah ini market cap. Oh, 821. Oh iya. 421 billion berarti 821 miliar. Jadi nilai asetnya, nilai sahamnya keseluruhan itu 821
miliar. Iya. Kalau dibandingin sama BCA ya jauh, BCA nilainya udah triliun. Iya. Nah, beda market lah ya, beda apa? Eh, Temannya PW apa yang udah IPO? Yang mirip-mirip PW? Berdikari itu, Mas. Berdikari. Berdikari. Iya, berdikari. Berdikari. Tadi apa ya? Berdikari Fondasi Perkasa. Iya, berdikari itu juga itu sama berdikari sama Indopora satu, Mas. Indokora. Indopora. Indopora. Iya, Nggak, Indopora. Indonesia Pondasi Raya, Mas. Indonesia Pondasi Raya. Pondasi. Pondasi Raya. Itu tuh DPR. Oh, tadi mungkin berdikari ya tadi yang kulihat ya. IPO ya. Oh iya tadi. Baru IPO mungkin. Iya, berdikari baru IPO berarti yang tadi. Yang ini maksud saya masih yang udah lama, Mas. Capnya aja cuma 359 miliar. Oh, kecil ya. Oh, market ininya ya, maksudnya market yang apa ya, di share ya, Mas ya. Ya, market cap itu jumlah saham Heeh. dikali harga saat ini. Oh, Misalkan ya ada ya. 1 juta lembar saham, ya 1 juta dikali harga sahamnya berapa. Tapi Itu belum tapi belum tentu juga dia lebih kecil kan perusahaannya. belum tentu. Nah, Untuk karena ya. ini ada enterprise value Oh, bisa itu nilai ininya lah ya, nilai perusahaannya, apa? nilai perusahaannya. Nilai perusahaannya. Oke. Ini kan banyak rasio-rasio lah, rasio keuangan lah ya. Ya. Ada market cap, ada ya kalau ini. Nah, ini total aset nih, ada total aset. Total asetnya 1.600 miliar, 1,6 triliun. Total aset ya. Nah, Oh, asetnya 1,6 triliun, tapi harga sahamnya dihargai cuma 359 miliar. iya. Berarti bisa dibilang murah apa enggak nih? Karena hitungannya yang berarti komisarisnya itu cuman tetap perorangan mana itu ya? Komisarisnya tetap ada ya Mas. Maksudnya lebih dominan lah ya. Ya. Yang untuk dilempar ke saham apa? Oh, itu udah hitungan semua, Udah itu semua Mas. Udah semua. Oh gitu. Termasuk yang dimiliki sama direktur, yang dimiliki sama komisaris. Pokoknya semua pemegang saham itu udah dihitung semua. Itu tetap bisa di-share juga yang punya mereka itu. Bisa dijual juga kalau mereka mau. Oh. Nanti muncul di sini kalau di Stockbit itu ada namanya insider. Insider itu biasanya direktur ngejual, nanti kelihatan di sini. Oh. Kayak apa ya kemarin ada insider yang saya lupa ya. Faktor yang menjual direktur itu mungkin karena itu kali Mas ya. Apa? Ini kayak Doit Delta Dunia Makmur, induknya Buma, tambang batubara Buma. Nah, ini ada insider trading nih. Ada Tio Andrianto nih jual 4 juta lembar. 4 juta lembar Mas. Berarti iya. 400 juta ya kalau di uangin ya. Harganya 278 kali 4 juta. 278 ya. 4 juta ya sekitar 478 kali 4 juta ya. 1 M lebih ya. Oh iya. Oh berarti bukan current itu ya. Currentnya itu apa tuh maksudnya? Current itu berarti kepemilikan dia saat sekarang. Oh 5,4. Dia nggak jual semua. Iya. Dia punya sisa 494 juta lembar. Oh iya. Kepemilikannya dari cuma 0,04 loh yang dijual ya Mas ya. Iya. 1 M. 1 M. Itu sih, aduh, itu mah
Udah Asik ya, apalagi. Ge? Asik ya Ah, kayaknya ya. iya, kit- udah orang nggak mau tampatin lagi. Tapi maksudnya dia ngumpulin modalnya ini yang kita harus ini kan. Saya Gimana? orang dia ngumpulin modalnya itu kayak gimana caranya kan? Apa dia Iya. ya itu yang biasa kadang orang kalah startnya di situ sih. Tio Andrianto. Indofood banyak kali mas ya. Ada invest itu mas? Enggak. Indofood enggak. Enggak. Sekarang saya cuma pegang apa ya, era Jaya Phone tahu. Oh Era Jaya. Era Jaya ini Era Phone, oh retail ya tapi ya. Oh iya. retail, Oh retail HP itu oh, loh. harum nih batu bara ya. Harum batubara. Oh, lagi rendah kan tuh mas. Tuh minus Harum ya, turun kemarin. lagi turun kan? Batubara juga turun kan. Iya. Ini katanya emas emas nanti mau turun katanya. Turun untuk naik sih. Kalau prediksinya tetap akan naik lagi sih. Oh itu yang Merdeka Pop itu yang mantap itu, yang dua Iya. persen. Banyak juga mas ya punya mas. Oh enggak, ini cuman watchlist sih. Aku Oh belum beli. watchlist. Kalau itu berapa di itu? Kalau beli ya yang udah dibeli itu ada Era, terus KKGI tadi, Oh Richards. PBRX nih tekstil nih. Tapi buat trading sih. Tapi jauh itu ngeri banget ya. Apanya mas? Grafik itunya tuh ya. Ya Chartnya. ini lagi sepi dia, lagi konsolidasi istilahnya. Oh Terus SMDR tadi Samudra Indonesia apa, oke logistik dan itu. perkapalan. Nah, Iya. terus sama ada beberapa kan aku juga punya 2 akun kan, satu buat invest, satu buat trading. Oh gitu. Lebih enak mana mas? Di forex apa di saham kalau untuk trading? Trading ya enak forex sih sebenarnya. Forex ya. Lebih lebih apa tuh? Cepat. Lebih cepat. Oh. Gini, kalau di forex kan karena ada leverage, jadi modal kecil kita bisa untung gede. Ya, intinya yang penting kita nanti kalau misalnya spekulasi kita nggak terlalu bagus, ya kita ganti duit dari broker itu kan, apa trader itu ya, Apa tuh? yang leverage itu loh, Hah? modal kecil nanti dibantu sama yang ini kan, Oh iya, sama trader, broker. broker ya bantu ya, Ya itu karena ada tinggal leverage. ya penting ada kontraknya itu kan. Betul, kita Oh, modal $100 aja bisa trading serasa modal $10.000 gitu. oke. Tapi brokernya bisa percaya kita itu gimana caranya mas? Ya kan gini, eh, kerugian maksimal yang bisa diterima itu kan Oh hanya sebesar modal, modal modal. kita Oh yang ya ya depositkan. ya ya ya. Oke. Jadi ya Ya. mereka percaya-percaya aja, orang mau Iya duit. modal kita udah ada ya, Iya, udah modal pegangan mereka ya. pegang Iya mereka gitu. iya iya. Iya. Pokoknya batas kerugian ya sebesar modal kalian Hmm, gitu loh. Terserah mau trading seperti apa, pokoknya batas kerugian kalian ya udah dibatasi gitu. hmm, Nah, nanti kalau kerugiannya mencapai batas itu, nah itu namanya margin call. hmm. Jadi seluruh tradingan kita akan ditutup paksa sama broker, terus langsung dipotong sama dari modal kita. Oke. Oke. Lanjut ke ini mas. Apa yang gold ya? Atau sama aja nanti itunya? Yang strateginya. Kalau yang gold, sebentar. Ini memang yang lebih gede AJX ya. Ini dari ini ya mas ya. Trade-nya ini trade yang 3 sampai 2 1 ini nih dari apanya nih? Di include Apa itu 321? enggak ini yang Mas kirim kemarin itu loh. Hah? Ajelux itu loh. Hah? Ajelux Trade 32 dari apanya ya? Komoditinya ya kali ya. Atau daftarnya atau registrasinya. Enggak ini ya, harga yang 37, 27, 17, Oh, 12 itu dari mana ya? jadi Kenapa gini, dah? harga itu
mengacu pada lama tidaknya robot itu dikembangkan. Jadi yang paling murah itu ya yang paling baru. Oh, yang sonar ya. Yang sonar itu Heeh. baru beberapa bulan lah Hmm. itu running. Sudah ada yang pakai beberapa orang. Ya, jadi ya masih murah. Sedangkan kalau yang AJX itu kan udah bertahun-tahun. Ya. Sudah terbukti lah bisa dibilang. Portofolionya pun sudah ada. Ya. Dan hasilnya pun bagus gitu. Oke, oke. Berarti ini untuk robotnya aja Mas ya, belum masuk kita ke modal kan? belum modal. Nanti modal terpisah Terpisah sendiri. ya. Oke. Kan nanti gini, ini kan modal itu kan nanti dikelola sendiri oleh user. Hmm, hmm. Jadi misalkan Iqbal nanti mau pakai 1 atau 2 robot, nanti modalnya langsung disetor ke broker, nggak lewat saya. Hmm, hmm. Jadi untuk urusan modal dan lain sebagainya, ya urusan broker sama Iqbal. Oke, oke. Nah, Tapi kalau misalnya robotnya 2, berarti ya sonar ini 2 gitu, tinggal nanti kita ke brokernya 2 lagi gitu ya modalnya ya? jadi gini, Hmm. nanti bikin akunnya itu 2. Oh, Misalkan gitu. pengen pakai 2 robot, ya nanti di brokernya bikin 2 akun. Oke, oke, oke. Nah, nanti masing-masing akun dikasih modal yang sama besar. Hmm. Gitu. Ya, nanti tinggal kasih akses akunnya ke saya, nanti saya settingkan robotnya langsung di servernya, Hmm. nanti ya udah tinggal jalan otomatis. Oke. Terus untuk yang selain ini seumur hidup, apa lagi yang ini ya Mas? Yang 6 bulannya lagi itu apa tuh? VPS dan support. Eh include VPS 6 bulan. VPS itu server, Oh, server. sewa komputer. Sewa komputer. Sewa komputer 6 bulan plus Support. support 1 tahun. Nah, kalau support sih bisa aman lah ya, karena Heeh. jarang juga kan di ngotak-ngatik robot kan. Kalau Iya. robot udah jalan ya udah biarin aja. Hmm. Itu kalau setelah 6 bulan nanti bayar servernya berapa lagi tuh Mas? Bayar server 100.000 per bulan. Oh, 100.000 ya. Nanti dibayarkan Dibayarkan apa Mas? per 6 bulan. Oh, per 6 bulan ya. Bisa langsung setahun sih kalau mau gitu, 12 bulan. Berarti kan Harganya sama. artinya dari apa? Dari ini harus modalnya harus nutup untuk beli robot ini juga kan? Iya, Ya iya, harus. iya. Karena kalau Ya nanti kalau kalau bisa kayak dihitung sendiri aja. Tapi ya, kalau dari strateginya kan minimal modal itu $100 per robot. $100 ya, 100 Ya, dolar. kecuali yang sonar ya. Kalau yang sonar $200. Oke, $100 per robot ya. Modal ini Mas ya. Ya, modalnya. Kok sonar kenapa dia ini Mas? 200. Nah, sonar itu sebenarnya strateginya spekulatif ya. Oh, Spekulasi. oh gitu. Jadi sonar itu ketika dinyalakan dia akan buy dan sell bersamaan. Heeh, heeh. Lalu yang profit nanti dia akan ditutup, lalu dia buka lagi. Misalkan contoh aja ya, contoh. Ya. Sonar itu dia di mata uang AUD NZD, dolar Australia dengan dolar New Zealand. Hmm. Kenapa di situ? Kenapa di dolar Australia dan dolar New Zealand? Karena dolar Australia dan dolar New Zealand itu dia bergerak sideways. Sideways itu artinya ya hanya mondar-mandir aja. Mondar-mandir naik turun di situ-situ aja. Itu dari tahun 2014. Oh ya, ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang ya pergerakannya hanya naik turun ya di sekitar situ aja gitu. Itu namanya sideways. Heeh. Jadi misalkan kita buat satu area yang atas ya. Nah, area atas sama area bawah ya hanya di situ-situ aja kan mondar-mandir. Naik Iya, turun. iya, iya, iya. Ya, Setelah sebelum 2014
Oh, 2015, nah eh, turun jauh, jauh naik ya. Ya. jauh. Tapi setelah itu ya hanya di situ-situ aja. Karena Rentangnya kan berapa? Rentangnya berapa duit ya mas? 1.400 ke 400 rupiah lah ya. 1,0 ke 1,14. Satu. Oh iya, 0,14 ya. Nah, 1,14 rentangnya segitu-gitu aja gitu. Kayaknya Oke. dengan kondisi dia yang begitu ya bisa lah dipakai untuk strategi spekulatif gitu loh. Hmm. Jadi misalkan ketika robot dinyalakan ada posisi buy, langsung ada posisi sell. Hmm. Nanti ketika harga bergerak naik, Hmm. yang buy-nya akan ditutup profit tiap setengah dolar. Gimana? Ya, oh sama kayak yang tadi dong. Ya, Level apa? Bukan apa? Untuk yang take profit. layer-layer ya. Take profit. Take profitnya. Jadi nanti si buy-nya ini akan nutup, akan take profit setengah dolar ketika harga bergerak naik. Lalu ketika take profit, dia akan buy lagi di posisi dia ditutup. Lalu yang sell-nya kan minus ya. Iya. Yang sell-nya rugi kan. Nah, dia akan martingale, averaging martingale di posisi di atas. Ketika harga bergerak turun, karena kan tadi pergerakannya hanya mondar-mandir aja kan. Iya, iya. Ketika harga bergerak turun, Langsung dijual. sell-nya profit, Nah, ya kan? Sell-nya profit lalu ditutup profit, sedangkan buy-nya akan martingale, tinggal. akan averaging, akan buka layer. Iya, iya. Jadi begitu aja terus. Hmm. Jadi yang profit akan nutup profit, yang minus akan buka layer. Karena dia pergerakannya kan mondar-mandir, mondar-mandir, Itu untuk dua robot ya? Atau Satu satu? robot, Satu robot ya? satu robot. Yang sonar ini. Iya, iya. Terus yang gold mas, itu gimana tuh mas? Udah teruji juga maksudnya Kalau robot. yang gold sudah teruji, cuma resikonya lebih besar. Oh iya, Karena pergerakan gold itu kan, bukannya lagi naik-naik ya sekarang? nah sekalinya naik dia akan naik terus, cukup jauh. Sekalinya turun dia juga turun jauh. Nih, Sekarang lagi turun ya mas? lagi turun nih kayak ini, turun merah-merah nih. Turun, turun. Ini gold commodity kan? Bukan Gold commodity. commodity ya? Soalnya aku baru baru beli 1 gram. Oh, beda, beda. Beda ya? Kalau Beda ya? harganya beda dengan Antam, beda. Oh gitu. Ya, kalau ini kan gold Dunia. untuk dunia, acuan dunia. Tapi Dia juga sudah ada sisi bisnisnya kan, ya, ada sisi profitnya, dia ngejar profit dong. nah, Jadi kalau dia ngikutin harga dunia secara real time, ya ya, di ya lain gitu. pihak juga kerepotan, Heeh. di sisi lain juga mereka bisa rugi gitu loh. Iya, iya. Berarti Karena mungkin saat produksi mereka harganya lagi tinggi-tingginya, tapi eh, ketika mereka sudah pengen ngejual harga lagi jatuh gitu. iya, 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 iya. Gitu. Terus oh ini apa lah ya mas ya? Nggak terlalu apa kan? Nah, Nggak. nanti kalau untuk yang robot gold, kalau mau pakai boleh, tapi ini resiko lebih lebih tinggi gitu. Oh karena ini ya Karena pergerakannya juga cukup 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 lama ya, cukup cukup lama, cukup lama untuk profit yang kayak dapat ini kan? iya, kalau Lumayan. pas profit sih bisa cepat, tapi ketika dia lagi seperti ini, turun-turun gitu, atau naik-naik gitu, Iya, iya. kita punya sell ternyata dia naik terus, ya, itu Hmm. cukup cukup inilah cukup risiko lah. Oke. Tuh. Tapi kalau yang gold sih sebenarnya pakai multi indikator. Jadi ada beberapa, ada 5 analisa yang dipakai. Salah satunya stokastik, MA, moving average juga ada,
terus eh, Bollinger Band, nah ini contoh dua analisa yang dipakai nih. Yang pertama analisa stokastik. Jadi ketika pergerakan stokastiknya ini ada di bawah dan dia bersilangan, sedangkan Bollinger Band-nya juga dia ada di bawah dan sudah mulai naik, maka robot akan buy, akan buka posisi buy. Lalu ketika stokastiknya sudah ada di atas dan bersilangan turun ke bawah, Bollinger Band-nya juga ada di atas dan mulai turun ke bawah, dia akan posisi sell. Ini salah dua strategi yang dipakai. Tapi kalau robot gold itu pakai sampai 5 analisa. Stokastik, Bollinger Band, moving average, RSI, sama satu lagi parabolic SAR. Jadi ketika akan buy ya kelima strategi ini harus menunjukkan sinyal yang sama. Harus menunjukkan sama-sama sinyal buy, baru dia akan open posisi buy. Misalkan 3 buy, 2-nya sell, ya dia nggak akan buka posisi. Dari sisi akurasi trading ya, itu bisa sampai 92%. Oh, lebih tinggi ya. Tinggi. Dibandingkan tadi yang AJX aja 85 ya. Ya, 80-an. Cuma karena ini di gold, tetap ada resiko. Ini kan 92% kan berarti ada sekitar 92,6 ya. Berarti ada 7,4%-nya dia tidak sesuai skenario. Ya. Dan gold ini resikonya tinggi, jadinya kita harus siap. Kalau misalnya ini Mas, strategi sama yang AJX lama itu sama nggak Mas? Kan dia kalau ini 5 strategi, kalau yang di AJX yang di Posterling itu berapa Mas? Berapa strategi? Cuma satu. Oh, satu aja. Tapi udah cukup satu aja 55 ya udah. 80-an. Iya, 80-an persen lah ya. Persen. Mungkin nggak kalau misalnya strateginya ditambah lagi, dia akan naik lagi 90? Mungkin, tapi tidak serta-merta akan naik ya. Bisa jadi malah tradingnya jadi lebih jarang. Oh, oke. Ya kan? Ya. Dengan satu strategi dalam setahun bisa ada katakan 1.500 kali trading. Dengan kita tambah strateginya, itu mungkin hanya jadi 1.000 kali trading gitu. Iya. Kita tambah lagi strateginya, ya dia akan berkurang lagi. Mungkin akurasinya akan meningkat, tapi tradingnya jadi lebih jarang. Padahal kan yang kita kejar adalah, yang kita cari adalah trading sering tapi cepat nutup gitu, cepat profit. Iya nggak? Betul. Gitu. Berarti, oh iya sih. Berarti ya, aku kalau ada minusnya lah masing-masing. Kalau yang AJX ini Mas, itu berapa ya? Apa ya tadi? Berapa persen ya? Dia untuk average apanya itu? Profitnya itu setahun. Dapat nggak? Setahun. Yang AJX. Ya 7 ya tadi ya? 7% ya? 7 per bulan. 6%. 7 per bulan. 7,7%. 7% per bulan. Oh, per bulan itu Mas, bukan per tahun ya? Kalau dibagi per bulan. Oh, oke. Kalau dibagi setahun ya 110%. Oh iya. Lumayan AJX-nya ya Mas ya? Lumayan. Tinggal kita ngitung-ngitung aja Mas ya. Betul. Makanya beberapa user tuh lebih seneng yang AJX. Oh iya. Cuma saya tekankan ya money management lah. Jadi jangan semua uang ditaruh di AJX gitu loh. Dibagi lah ke beberapa yang lain gitu loh. Buat jaga-jaga, buat membagi resiko. Jangan sampai
taruh di satu, ya kalau Warren Buffett kan bilang jangan Iya, taruh telur itu di satu basket. keranjang Iya, gitu. satu keranjang. Kita bagilah telur ke beberapa keranjang. Kecuali Berarti- kita udah tahu betul keranjang Tapi itu. tapi keranjang yang maksud Mas itu tetap di AJX yang lama ini kan? Satu di AJX lama, satu lagi bisa di New AJX, bisa di Sonar, bisa di Break the Limit, terserah bebas. Kalau misalnya AJX-nya yang ini GPP, oke, maksudnya AJX lama ini bisa di robotnya ada bikin dua percuma aja ya? Atau Bikin dua dengan strategi yang sama dan mata uang yang sama ya percuma. iya. Karena kan Berarti ini nggak bisa apa double gitu nggak bisa ya? Berarti ini udah sesuai inilah strategi masing-masing kan? double sebenarnya bisa, cuman tidak disarankan. Oke. Gitu. Lebih disarankan kan satu robot, satu mata uang, Heeh. dan pembagian uangnya juga, pembagian modalnya juga tidak 100% taruh di sana gitu. Oke. Start 37 ini 7% per bulannya. Nanti kalau ngambil dua robot atau lebih, harga bisa kurang. AJX sama misalnya kayak satunya lagi break the limit kayak gitu ya. Oke. Malah kalau mau lebih bagus ya empat-empatnya sekalian gitu. 44-nya. Oh ya, 44-nya. Tinggal Jadi takut nanti modal dibagi 5, 4 ya. di robot, satu lagi di trading manual ya, sambil pelan-pelan belajar trading manual juga. Modal berapa? $100 ya Mas ya? $100 Per robot per ada yang robot. 100, ada yang 200, Sonar 200. Ya, Sonar 200 kan. Tapi kalau bisa sih semua disamain. Jadi kalau Sonar 200, yang lain juga 200 gitu. 200 kalau misalnya kalau misal oke lah taruh $100 ya Mas ya. Ini dapat berapa lot Mas? Kalau $100 semuanya mulai dari 0,1 lot. Masih bisa ya 0,1 lot. 0,1 masih bisa. $100 tuh masuknya 0,1 lot Mas. Untuk lot awalnya ya, kan nanti martingale kan akan lebih besar kan. Iya. Tapi untuk lot awalnya 0,1. Oh, berarti kalau 0,2 lot berarti $200 gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti tinggal nanti kalau misalnya apa kita harus dapetin 8 layer lah ya. Berapa layer ya, Mas? 7. 7 ya, berarti 0,7 lot untuk antisipasi apa ya? Antisipasi. Oh enggak, nanti perhitungannya pengali. Jadi 0,1 Hah? pertama, terus nanti layer kedua itu 0,1 dikali Oh, 1,7. 1,7. Oh, 1,7. Nah, Berarti kalkulasinya 1,7. Terus nanti layer ketiga itu kali 1,7. layer kedua dikali 1,7. Oh, bentar. Itu 7 per 0,1 kali 1,7. Oh, 0,17 berarti Mas ya? Oh, iya. Yang tadi dibilangnya. Oke. Terus nanti layer ketiga itu 0,17 dikali 1,7. Oh, iya. Begitu seterusnya sampai nanti layer ke-7 berarti adalah layer ke-6 dikali 1,7. Iya. Ini apa namanya? Strateginya? Moving average. Kalau strateginya moving average, kalau layernya itu averaging martingale. Averaging martingale. Oke. 1,5 ya. Berarti modal awal 1,5 bisa ya 10 juta juga ini habis. Ya Mas ya. Iya sih, tapi cukup lah untuk ini. Ya kalau mau coba dulu, nanti bisa yang di AJX dulu, bisa pakai $100. Itu 1 bulan ya. Kalau 1 bulan bisa 7% kan?
Ya kurang lebih rata-rata 7%, tapi ya naik turun, kadang cuma 5, kadang 4, kadang bisa 10 lebih gitu. Entah. Tapi itu kayak deposito nggak sih mas? Deposito 2% ya? Setahun. Oh setahun ya? Setahun itu. Oke lah. Deposito paling tinggi pun 8% itu setahun. Ini 7% sebulan. Iya sih. Tapi kalau di trial ya berarti ya hitungannya mas ya? Modal. Trial sebulan. Coba yang di AJX yang lama aja, yang di Pound Sterling. Di modal minim aja $100. Tapi harus antisipasi ini ya yang banyak itu kan. Nanti sambil siapin dana tambahan $100 lagi lah ketika nanti layernya sudah banyak lah, layernya sampai 5 atau sampai 6, nah itu bisa tambah modal dulu. Ini pakai akun lagi mas? Kemana itunya? Nanti saya kasih linknya. Ayo, coba lah nanti tak. Tapi awal bulan sih rencana mau tak ini mas. Tak. Ya. Awal bulan lah tak itu. Tapi masih lama juga ya. Gajian. Gajian dari mana? Ada mas. Gua kan main baja. Oh gitu. Main 2 kaki nih. Mau 3 kaki. Main 3 kaki rencananya. Tapi belum nunggu istri lahiran dulu lah. Oke. Berapa bulan ya? Udah 8 nih. 8. Udah bentar lagi. Maret paling udah lahiran. Oke mas, mantap nih. Nanti kita aturin lagi mas awal bulan. Ntar kabar-kabar aja kalau udah siap mau buka akun. Oke, siap mas. Cocok, bagus sih mas. Tapi susah juga ya kalau kayak gini dibikin presentasinya ya. Kalau misalnya di publikasi itu kayak maksudnya bikin podcast kayak gitu. Aku YouTube kayak gitu nggak ini mas ya. Kurang. Susah juga pengen bisa sih sebenarnya, cuma ya apa ya, kadang edukasinya tuh ke orang awam tuh kadang juga susah gitu loh, nggak susah nyampe. Ya. Tapi kan kalau kayak gini kan enak langsung ya, bisa nanya. Iya. Enggak, sistemnya ada yang orang awam, satunya orang yang ini sih. Ya. Oh, interview gitu ya, kayak Iya, wawancara. interview gitu. Nah, itu mungkin bisa sih. Tapi ini aku ada rekam nih mas. Tinggal nanti, tinggal kalau apa tak ini lagi lah. Boleh nanti di share aja coba. Share ya, tak itu share ya. Tapi tetap aku tambah-tambahin. Kemarin juga aku kan bikin YouTube tuh channel, tinggal yang webinar itu. Webinar mas. Jadi angkatan aku suruh semua inilah, suruh bikin materi buat, kan udah inilah, udah cukup lah buat apanya kan, ahli, udah experience-nya udah inilah, udah 7 tahun 8 tahun kan, udah cukup lah. Jadi tak paksa buat 1 minggu 1 orang kayak gitu mas. Mungkin Oktober selesai, ntar ada ini lagi kan. Oke lah mas, nanti kita sambung lagi besok mas, kapan ini kita Oke. Thank you banyak mas, makasih banyak mas ya. Bagus nih ilmunya nih. Ya. Oke guys, tadi kita sudah lihat percakapan diskusi saya dengan Mas Gali. Mungkin ada hikmah di balik diskusi saya yang bermanfaat, mungkin bisa diambil. Dan setelah diskusi saya dengan Mas Gali, saya langsung itu 1 hari kemudiannya saya download aplikasi terkait investasi yang ada mungkin yang ajaib, dan satu lagi bibit ya, saya reksadana saya ambil, dan juga saham ya. Coba saya bukan bermain ya, coba saya berinvestasi lah, karena investasi penting guys untuk jangka panjang, untuk hari tua kita, dan untuk keadaan yang darurat ke depannya. Oke guys, semoga ini bermanfaat buat kalian semua guys. Bagi yang sudah nonton, kalau ini bermanfaat tolong di subscribe guys, di like dan komen guys. Kalau ada pertanyaan masukin aja di kolom komentar, nanti
bisa kami bantu. Dan kalau ada yang mau langsung kontak langsung ke Mas Gali Haji, nanti saya kasih profilnya guys ya. Oke, thank you guys, makasih, see you, enjoy.